Hai geng, bertemu lagi bersama film gue. Kali ini film gue akan menceritakan alur cerita dari film berjudul Below Zero yang tayang pada 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi bernama Martin yang kerap ditugaskan untuk memindahkan tahanan dari lapas ke lapas lainnya. Pada suatu malam, Martin mendapatkan tugas untuk memindahkan para tahanan ke lapas yang memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Namun dalam perjalanan, ia diserang oleh seorang pria misterius yang membuat mobil yang ia kendarai tergelincir. Ia pun yang terluka terpaksa mengurung diri di dalam mobil bersama para tahanan sampai bala bantuan datang. Apakah sebenarnya tujuan dari pria tersebut menyerangnya? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperlihatkan adegan di mana seorang pria yang hendak dibunuh oleh seseorang. Sebelum dibunuh, pria malang itu sempat berkata, ia tak tahu keberadaannya. Entah apa maksud dari perkataan tersebut dan untuk siapa di sini belum terjelaskan. Dan adegan pun berpindah di mana kita diperkenalkan oleh sosok polisi bernama Martin yang ditugaskan bersama Montesinos untuk menjemput dan memindahkan para tahanan dari sebuah penjara. Beberapa tahanan yang akan ia bawa adalah seorang mafia besar yang terkenal kejam. Sebelum memindahkan mereka ke dalam mobil, Montesinos pun bersama Martin melakukan pemeriksaan mulai dari barang yang mereka bawa hingga pakaian yang dikenakan para tahanan. Dan mereka pun memulai perjalanannya dengan dikawal sebuah mobil kepolisian di depannya. Di beberapa jam perjalanannya, cuaca masih mendukung dan tak ada kendala apapun yang Martin alami bersama rekan-rekannya. Sampai akhirnya mereka melintasi sebuah jalan di tengah hutan sepi dan berkabut tebal yang membuat pandangan Martin sangatlah terbatas. Di sisi lain di tengah hutan, ada seseorang yang sengaja memasang jebakan untuk menghentikan mobil polisi dan para tahanan yang melintas. Karena jalanan semakin berkabut, Martin mengurangi kecepatannya yang membuat mereka tertinggal jauh dari pengawalan. Martin pun mencoba memanggilnya lewat radio, namun tak ada jawaban dari mobil tersebut. Tiba-tiba saat itu juga, mobil yang ia kendarai terkena jebakan dan hal itu membuatnya harus menghentikan mobilnya. Montesinos pun yang berada di dalam bersama para tahanan memutuskan turun untuk mencari tahu keadaan di luar. Sementara seseorang tahanan bernama Ramis mencoba melepaskan borgol dan membuka kunci pintu ruangannya menggunakan sebuah kawat yang ia simpan. No me extraña que te hayan pillado tantas veces, Ramis. Martin yang menunggu Montesinos di kemudi mulai merasa khawatir karena tak mendapatkan kabar darinya. Ia pun lantas memutuskan untuk mencari keberadaannya. Dan ternyata tak jauh ia menemukan Montesinos sudah tergeletak bersimbah darah. Dan saat itu pula ia mendengar suara tembakan yang mengarah kepadanya. Martin yang hanya membawa sebuah pistol tak dapat berbuat banyak karena pandangannya terbatas oleh kabut yang sangat tebal. Sialnya peluru milik Martin habis dan ia pun tertembak di bagian kakinya. Ia pun yang mulai panik mencoba bergegas untuk menyalakan mobilnya. Namun karena kondisi di luar sangatlah dingin, hal itu membuat mesin mobilnya tak mau menyala. Martin pun yang terpojok terpaksa masuk menyelamatkan diri ke ruangan para tahanan. Dan sialnya lagi kondisi di dalam sangatlah kacau karena para tahanan berhasil melepaskan diri. Saat keributan di dalam semakin kacau, tiba-tiba keadaan berubah hening ketika radio milik Martin menyala. Ternyata pria misterius yang menyerangnya sudah menguasai mobil tersebut dan ia pun memberi tawaran mereka semua untuk membukakan pintu ruangan tersebut dan terbebas dari kematiannya.
Saat Rumano berhasil menemukan kunci tersebut, tiba-tiba Nano menghantam kepalanya dan menelan kunci tersebut. Ternyata pria misterius yang menyerang mobil tersebut adalah mantan seorang polisi bernama Miguel yang sengaja mengejar Nano karena suatu masalah yang belum terselesaikan. A tu amigo el chino. Miguel pun memperbaiki mobil tahanan tersebut dan membawanya pergi untuk menghindari polisi lain yang melintas di jalur itu. Sementara Martin dan Nano dikurung oleh Ramis dan teman-temannya yang berencana untuk mencari jalan keluar dari mobil tersebut. Ramis pun mencoba berbicara kepada Miguel. Namun Miguel mengatakan mereka harus segera membuka pintunya sebelum fajar dan menyerahkan Nano dalam keadaan hidup-hidup. Di tempat lain ternyata Montesinos belum lakoib. Ia yang tersadar segera berencana untuk mengejar mobil tahanan itu menggunakan mobil Miguel yang ditinggalkan tak jauh dari tempatnya. Di dalam mobil, Ramis dan para tahanan lainnya mencoba mencari kelemahan di dalam lorong yang terdapat di dalam mobil tersebut. Ternyata di dalam lorong, Ray menemukan sebuah skrup yang terpasang di sisi mobil. Ia pun mencoba melepasnya. Namun ternyata di luar Montesinos berhasil mengejar Miguel dan mencoba untuk menghentikan mobil tersebut. Hal itu membuat mobil tahanan menjadi tak terkendali dan Ray pun terpental dan tertusuk skrup di bagian kepalanya. Di luar pun Montesinos yang sudah berjuang berhasil dikalahkan oleh Miguel. Para tahanan pun mulai merasa putus asa karena waktu yang mereka punya sudahlah habis. Miguel pun yang tak kunjung mendapati keinginannya, memacu kendaraannya dengan sekencang-kencangnya. Di sini kita juga melihat Miguel belum memberi alasan yang jelas mengapa ia sangat menginginkan Nano dalam kondisi hidup-hidup. Dan ternyata Miguel sengaja membawa mobil tersebut ke tengah sungai yang sedang membeku. Ia pun lantas memecahkan es tersebut dengan sebuah tembakan yang membuat mobil tersebut perlahan tenggelam. Martin dan para tahanan pun mulai panik saat air sungai masuk ke dalam mobilnya. Ternyata di dalam mobil tersebut ada sebuah pintu darurat yang hanya diketahui oleh Martin, dan ia baru memberitahu mereka. Suasana pun semakin menegang ketika Ramis hendak membuka borgol ruangan itu, namun kuncinya tak sengaja terjatuh. Gollum pun menyelam dan berhasil menemukan kunci tersebut, namun ia tak terselamatkan dari hipotermia. Nano, Ramis, dan Martin pun berhasil keluar ke permukaan air. Miguel yang memantau dari kejauhan segera mengejar Nano setelah mengetahuinya. Martin pun masih berusaha dari belakang untuk menyelamatkan Nano dan menangkap Miguel. Dengan penuh keberanian, ia pun berhasil menyelinap menghampirinya. Di sini kita melihat Miguel ternyata bukanlah sosok seorang yang jahat. Ia pun mengatakan akan menyerahkan diri setelah urusannya selesai. Ternyata selama ini ia hanya ingin mencari tahu keberadaan jasad dari putrinya yang diperkosa dan dibunuh dengan kejam oleh Nano. Sebelum membunuhnya, ia memasukkan beberapa sampah ke dalam kemaluan gadis tersebut dan menyeretnya menggunakan mobil. Pria yang dikubur hidup-hidup di awal adegan ternyata adalah saudara dari Nano yang ikut memperkosa dan menceritakan semua kejadiannya kepada Miguel. Pahitnya Nano tak pernah dijerat atas kejahatannya dan selalu keluar masuk penjara dalam waktu 3 hari. Alasan itulah yang membuat Miguel memburu Nano. Namun ternyata Martin tak percaya begitu saja dengan cerita Miguel. Ia pun memanfaatkan situasi itu untuk menyerangnya. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Setelah itu Miguel pun berlari keluar dan berhasil mengejar Nano. Namun belum sempat ia mendapatkan jawaban, Martin datang dan disusul oleh sebuah heli kepolisian yang tepat berada di atas mereka. Nano pun yang merasa posisinya sudah aman,
mencaci dan mengatakan kepada Miguel ia tak akan memberitahu keberadaan jasad putrinya. Martin yang mendengarkan pernyataan tersebut baru menyadari kalau cerita dari Miguel ternyata bukanlah suatu kebohongan. Ia pun yang merasa bersalah telah menghalangi Miguel tiba-tiba membantunya untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Ia pun tak segan-segan menembak tangan Nano dan akhirnya Miguel pun mendapatkan pengakuan dari Nano yang membuat situasi saat itu terasa sangatlah mengharukan. Sekian alur cerita Below Zero, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari film gue. See you.